Principle of convection. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konveksi yang kemudian akan fokus ke konveksi internal di dalam tube atau pipa ya. Tujuan dari materi hari ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kecepatan rata-rata dari satu aliran di dalam pipa ya dari informasi profil kecepatan. Kemudian juga bagaimana temperatur rata-rata ya yang berasal dari informasi profil temperatur di dalam aliran internal. Kemudian juga akan ada pemahaman secara visual ya mengenai eh, pola-pola aliran di dalam pipa. Kemudian juga menghitung thermal entry length ya, baik dari aspek hidrodinamik maupun aspek thermal. Kemudian juga menganalisis heating dan cooling ya dari fluida yang mengalir di dalam tube atau pipa ya dalam dua kondisi. Pertama dari konstan surface temperatur dan kedua dari konstan surface heat flux. Kemudian juga kita akan mendapatkan hubungan analitik ya antara profil kecepatan, pressure drop, kemudian ada juga friction factor dan juga Nusselt number ya di dalam kondisi fully developed, baik laminar ya nanti dan juga turbulen. Kemudian menggunakan persamaan empiris dalam menghitung laju perpindahan kalor. Baik, pertama kita akan lihat secara dasar mengenai aliran ya. Ya, jadi kita melihat di sini ada pelat ya, kemudian di atasnya mengalir fluida. Di sebelah kiri di upstream ini mengalir fluida dengan kecepatan seragam uniform U infinite ya. Nah, berdasarkan Newton Law of Cooling, perpindahan kalor yang terjadi antara pelat dengan fluida yang mengalir itu diberikan di persamaan ini Q sama dengan H kali A kali delta T ya, itu TS minus T infinite ya. Namun pada saat fluida tersebut menyentuh bagian upstream dari pelat, kita lihat di sini ada perubahan profil kecepatan ya. Profil kecepatan di mana kecepatan pada lapisan fluida yang tepat berada di pelat ya, itu akan tertahan karena friction dan kecepatannya nol ya. Itu disebut dengan no slip condition ya. Nah, ini sangat penting apa prinsip ini ya, karena perpindahan kalor yang terjadi di dalam kondisi tersebut adalah perpindahan kalor konduksi, di mana tidak ada perpindahan dari material secara bulk gitu ya. Nah, nanti makanya akan ada kontribusi dari konduksi dalam kita menentukan uh, convection heat transfer koefisien di sana ya. Nah, kemudian semakin dia menuju downstream, kita lihat bahwa ada profil yang berbentuk seperti ini ya, profil kecepatannya. Nah, di bagian atau dari perspektif lainnya, oh ya, yang tadi kecepatan itu dari perspektif hidrodinamika. Kemudian dari perspektif eh, thermal ya, kita lihat bahwa temperatur dari lapisan permukaan yang paling dekat dengan pelat tersebut ya, itu adalah ya tentu saja sama dengan temperatur permukaannya atau TS gitu ya. Semakin dia jauh dari pelat yang di sini digambarkan dalam bentuk nilai Y-nya, maka semakin jauh dia dari temperatur pelat juga, yaitu yang mendekati temperatur T infinite atau free stream temperature. Baik, secara garis besar, konveksi itu dapat dibedakan menjadi natural convection atau free convection, di mana konveksi yang terjadi ini karena disebabkan gaya buoyancy, ya, gaya apung.
Kemudian ada force convection yang bagian kedua. Ini kita diakibatkan oleh adanya faktor eksternal ya. Contohnya misalnya untuk fluida gas ada kipas, kemudian untuk fluida cairan ada misalnya ada pompa gitu ya, yang mendorong terjadinya perpindahan massa secara bulk ya, force convection. Kemudian bisa juga terjadi dalam kondisi single phase atau phase change ya, misalnya dalam kondisi boiling dan kondensasi. Seperti disampaikan pada materi sebelumnya, perpindahan kalor pada kondisi perubahan fase ini memiliki kemampuan perpindahan kalor yang lebih besar per massa fluidanya ya, sehingga itu dipromot ya di heat exchanger. Kemudian berdasarkan geometri alirannya, jadi ada aliran external flow itu seperti tadi di aliran di atas plat itu eksternal, jadi tidak bounded, tidak terbatasi oleh passage ya. Yang kedua adalah internal flow. Ya, internal flow ini berarti dia ada di dalam confined space ya, dalam ruangan yang terbatasi seperti itu. Misalnya di dalam pipa atau di dalam ducting gitu ya. Kemudian tadi berdasarkan mekanisme yang mendorongnya ada natural atau free convection, ada forced convection, dan ada mixed convection bercampur ya. Kemudian berdasarkan fasenya ada single phase atau multiple phase, seperti misalnya pendidihan atau kondensasi. Nah, kemudian berdasarkan nature of flow ini sangat penting ya, apakah alirannya laminar atau turbulen, karena nanti akan memiliki karakteristik perpindahan kalor konveksi yang berbeda. Persamaan dasar perpindahan kalornya tetap sama ya, di mana Q sama dengan H bar kali area kali temperatur surface dikurangi temperatur infinite ya. Di mana H-nya ini kita gunakan average heat transfer coefficient. Dalam mata topik sebelumnya mengenai konduksi dan gabungan dengan konveksi dasar ya, kita selalu menganggap bahwa H itu disediakan dan dia konstan. Nah, justru di topik inilah kita akan uh, menganalisis lebih dalam bagaimana kita menghitung nilai H tersebut ya. Dan itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kita menganalisis konduktivitas ya. Jadi convective transfer coefficient ini memiliki banyak parameter yang mempengaruhi besarnya. Nah, kita gunakan rata-rata di sini ya, karena kan tadi ternyata H itu tidak konstan, ya berbeda-beda. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan area surface areanya, ya, ya kita gunakan rata-rata. H bar itu adalah H rata-rata, ya. Jadi dibagi dengan areanya dari integral H kali dA. Atau kalau misalnya lebarnya sama gitu ya, maka eh, cukup gunakan panjang ya. 1/L kali integral H X, di mana X bervariasi dari 0 sampai dengan L. Baik, nah untuk mencoba menurunkan persamaan perpindahan kalor konveksi ya, tadi no slip condition atau di mana kondisi fluida yang memiliki kecepatan nol pada eh, dinding yang memiliki temperatur berbeda tersebut ya. Ini digambarkan di sini ya. Q bar ini adalah heat flux convection sama dengan minus K dt dy pada Y sama dengan 0. Jadi dalam kondisi ini kita melihat bahwa eh, perpindahan kalor yang terjadi pada dinding dan lapisan fluida yang terdekat dengan dinding itu adalah konduksi. Makanya K dot T dot Y
sama dengan H kali TS minus T infinite, yaitu yang konveksi. Jadi kalau kita lihat di sini adalah menyamakan antara perpindahan kalor konduksi dan konveksi pada Y sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa turunkan persamaan untuk H-nya, ya. Minus K dot T dot Y pada Y sama dengan 0 dibagi dengan delta T, ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan delta T dot Y itu adalah profil temperatur, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa profil temperatur itu sangat menentukan, ya, untuk mendapatkan nilai perpindahan kalor eh, konveksinya, ya. Jadi kita pengen tahu dulu temperatur profilnya kalau mau menyelesaikan eh, persamaan ini ya secara analitikal gitu ya. Nah, ini beberapa nilai eh, koefisien perpindahan kalor konveksi ya. Pre-convection itu relatif. Oh ya, di gas konveksinya lebih rendah umumnya dibandingkan di liquid ya. Karena kalau kita lihat gas itu kan mempunyai eh, lapisan-lapisan atau jarak antar molekul yang lebih lebih renggang ya, sehingga perpindahan kalor antar molekulnya juga lebih kecil ya. Makanya di sini nilai H-nya juga lebih kecil dibandingkan dengan liquid ya, yang lebih rapat ya. Kemudian untuk force convection kita bisa lihat dia lebih besar ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan free convection. Ya, karena di force convection itu perpindahan massanya lebih besar juga karena ada faktor eksternal seperti kipas ya atau pompa atau pengaduk gitu di force convection ya. Jadi ini bisa sampai eh, ribuan kali ya dibandingkan dengan kalau kita free convection aja. Nah, ini ada lagi yang lebih besar lagi, yaitu boiling atau kondensasi. Ya. Tadi ini berkaitan sama latent heat, kalor laten yang lebih besar persatuan massa dibandingkan dengan sensible heat. Nah, ini revisit terhadap mekanika fluida. Jadi kalau kita lihat di sini sama free stream di awal uniform velocity, tapi pada saat dia sudah menyentuh plat, terjadilah perubahan profil kecepatan. Nah, ini disebut lapisan di mana terjadi eh, bentuk profil kecepatan yang tidak uniform tadi ya, itu disebut dengan boundary layer. Karena ini terkait sama kecepatan, maka disebut velocity boundary layer atau hydrodynamic boundary layer. Nah, persamaan analitik dari em, delta atau ketebalan dari lapisan boundary layer tersebut ya, lapisan batas, itu bisa diperoleh tentu saja dari profil kecepatannya kan. Di sini kita lihat profil kecepatannya adalah U per U infinite. Jadi kecepatan pada eh, jarak delta dari eh, permukaan ya, rasionya terhadap free stream velocity itu bisa kita dekati dengan persamaan pangkat ini 3/2 Y per delta dikurangin setengah Y per delta pangkat 3. Nah, memang ada beberapa persamaan untuk profil kecepatan, tapi kita ambil salah satunya di sini power function ya. Sehingga dari situ kita bisa kemudian menurunkannya terhadap eh, bilangan Reynolds ya. Jadi persamaan lapisan batas di sini delta per X sama dengan 5 dibagi Reynolds number pangkat setengah ya. Di mana Reynolds numbernya juga kalau kita lihat di sini kan ketebalannya tersebut juga berubah ya. Di sini ketebalannya 0, terus ketebalannya naik ya. Nah, naik terhadap sumbu X. Jadi dia bentuknya seperti ini. Sehingga
RE-nya, Reynolds number-nya juga Reynolds number berdasarkan karakteristik length dari X-nya. Jadi kita perlu jarak eh, dari ujung pelat tersebut. Nah, ini juga akan membawa konsep ke laminar dan turbulent flow ya. Kita ketahui laminar flow di situ lapisan tidak ada eh, apa namanya pertukaran massa antar lapisan ya. Kemudian kalau di turbulen terjadi mixing ya. Nah, ini kalau kita bagi ada untuk ini namanya open flow ya, artinya aliran eksternal ya, aliran eksternal tidak terbatasi boundary layer-nya terus bisa berkembang gitu ya, tidak terkena batas pipa misalnya. Nah, eh, aliran laminar berdasarkan eksperimen oleh Reynolds itu ya, itu akan laminar jika nilai Reynolds number-nya di bawah 5 kali 10 pangkat 5 ya. Kalau di atas itu akan terjadi mulai transisi dan akhirnya turbulen seperti itu ya. Nah, ini disampaikan di persamaan ini. Ini adalah Reynolds number sebenarnya. U infinite kali X dibagi dengan V viskositas ya. Eh, atau kalau pakai viskositas eh, kinematik jadinya rho U X U infinite kali X dibagi dengan mu. Itu kalau mau turbulen dia nilainya Reynolds number-nya 5 kali 10 pangkat 5 ke atas. Gitu. Nah, bagaimana dengan aliran internal? Nah, aliran internal karakteristik lengthnya adalah diameter ya, diameter. Jadi untuk aliran internal di mana boundary layer-nya confined seperti ini ya. Nah, nilai Reynolds number untuk laminar dan turbulen itu berbeda ya dibandingkan dengan yang external flow, di mana nilai di bawah 2000 itu dia laminar ya, di atas 2000 itu masuk transisi dan turbulen. Oke. Nah, tadi ada eh, velocity boundary layer ya, ada di sini thermal boundary layer. Jadi kalau velocity boundary layer berarti profil kecepatan yang berubah eh, sepanjang pelat ya. Nah, kalau di thermal boundary layer temperaturnya, temperatur akan membentuk profil. Kalau kita lihat di sini waktu fluidanya mulai masuk sebelah kiri sini, dia akan punya temperatur yang sama. Tapi begitu dia mulai bersentuhan, terjadi perpindahan panas, maka berubahlah profil temperaturnya. Ya. Nah, lapisan batas di mana profil temperaturnya tersebut berubah, ya, itu disebut thermal boundary layer. Kalau kita bandingkan, rujuk ada velocity boundary layer, ini thermal boundary layer, dan simbolnya delta T. Nah, sama seperti halnya velocity profile berpengaruh nanti terhadap aliran. Nah, thermal boundary layer temperatur profile akan berpengaruh terhadap perpindahan kalornya. Nah, ini memang pertama dipublikasikan eksperimen terkait laminar dan turbulen pada aliran fluida oleh Osborne Reynolds ya. Dan percobaannya pakai tinta di sini. Jadi dia mengukur eh, berapa kecepatannya mulai terjadi transisi dan turbulen gitu ya. Jadi kapan kecepatannya laminar, kapan kecepatannya mengakibatkan alirannya turbulen. Dan itu ternyata bisa direpresentasikan oleh bilangan Reynolds. Kemudian ada dua bilangan non-dimensional lainnya, yaitu bilangan Prandtl dan bilangan Nusselt ya. Nanti kita akan gunakan di dalam eh, perpindahan kalor secara eh, konveksi ini.
Nah, ini kalau kita lihat daftar dimensionless number yang akan sering kita gunakan, Reynolds number ya, kecepatan kali karakteristik length L ya, dibagi dengan viskositas ya, ini adalah rasio dari gaya inersia dan gaya viskos. Inersia kan di sini ada kecepatan ya, kemudian viskositas itu menunjukkan gaya viskos. Kemudian Nusselt number, nah ini juga kita akan sering gunakan ya. Itu adalah rasio dari konveksi H ya dengan konduksi. Nah, jadi nanti korelasinya untuk mencari nilai H kita mencari Nusselt number dulu. Setelah dapat Nusselt number, kita dapatkan nilai H-nya. Ya. Kemudian juga yang berpengaruh adalah Prandtl number PR ya. CP specific heat dikali dengan viskositas ya dibagi dengan konduktivitas ya atau P viskositas dibagi dengan thermal diffusivity namanya alpha. Oke. Nah, untuk Reynolds number revisit lagi. Jadi Reynolds number itu untuk aliran internal di sini adalah kecepatan dikali dengan diameter ya dibagi dengan viskositas ya. Nah, kalau kita kadang kita nyatakan aliran itu dalam bentuk mass flux ya, mass flux ya, atau dalam bentuk di sini adalah m dot ya. Jadi di sini massa per satuan waktu ya, massa per satuan waktu itu berarti sama dengan rho dikali dengan kecepatan. Jadi densitas kali kecepatan dikali dengan area. Itu dapatnya m dot ya. Kemudian ada juga mass velocity atau G ya, di mana adalah m dot dibagi dengan A sama dengan berarti kalau kita operasikan densitas kali kecepatan. Atau kita bisa merepresentasikan Reynolds number sebagai mass velocity kali diameter dibagi dengan mu, viscosity ya. Oke. Oke, bagian kedua kita akan masuk ke internal flow. Internal flow ini tadi aliran yang berada dalam confined space ya, di dalam pipa atau tube ya, atau ducting juga bisa. Em, nah, biasanya dia kalau dalam pipa ini force convection karena kita berikan eh, gaya dari luar untuk bisa terjadinya aliran, misalnya oleh kipas atau pompa. Oke, kemudian hal-hal penting dalam aliran eh, perpindahan panas di dalam aliran pipa gitu atau tube ya, itu ducting itu adalah friction atau pressure drop juga atau head loss ya, selama dia mengalir ya, yang digunakan untuk pumping power atau di mekanika fluida. Nah ini ada dua jenis passage, ada yang circular pipe ya, kemudian ada yang rectangular ducting, misalnya untuk tata udara gitu ya. Oke, kita akan coba menganalisis bagaimana aliran tersebut ya. Ini kan tadi tujuannya supaya kita tahu eh, kecepatan rata-rata dari informasi profil kecepatan ya. Jadi kita perlu kecepatan rata-rata tadi untuk menghitung misalnya eh, Reynolds number. Kemudian dari situ nanti akan kita gunakan untuk menghitung
Nusselt number. Nusselt number juga nanti diturunkan untuk menghitung koefisien perpindahan kalor konveksi. Ya, itu yang memang menjadi tujuan kita, bagaimana mendapatkan eh, koefisien perpindahan kalor konveksi. Dan tidak seperti konduksi ya, di mana persamaannya bisa kita peroleh melalui eh, analytical ya. Nah, kalau untuk konveksi ini, itu parameter yang terlibat cukup kompleks ya, cukup banyak, sehingga biasanya ini persamaannya diperoleh dari hasil eksperimen dan hubungannya empiris ya, empiris. Dibandingkan kalau kita gunakan solusi analytical. Tapi ada ini contoh kita gunakan solusi analytical, tapi sangat-sangat terbatas ya dalam kondisi ini. Misalnya dalam kondisi laminar saja ya. Kalau sudah eh, turbulen itu saat ini kita gunakan em, persamaan empiris. Ya, nah ini untuk analytical kita perlu tahu kecepatan rata-ratanya dan itu kita peroleh tentu saja dari persamaan eh, massa gitu ya. Coba kita lihat misalnya m dot tadi sebenarnya udah tadi m dot sama dengan densitas dikali dengan kecepatan rata-rata dikali dengan cross sectional area ya. Dan karena setiap komponen itu punya kecepatan yang berbeda-beda ya, maka eh, kalau kita ambil dalam bentuk elemental, m dotnya itu sama dengan integrasi dari rho dikali dengan kecepatan ya yang bervariasi sebagai fungsi dari radius. Karena tadi kan kita lihat semakin jauh dia dari eh, dinding gitu ya, se- berbeda kecepatannya. Semakin dekat dia kecepatan free stream ya. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar ini ya, kita lihat ada bentuknya parabolik kebetulan di sini, ya, di mana kecepatan di dinding itu nol, no slip condition. Kemudian kecepatan di tengah itu adalah free stream velocity. Nah, itu adalah UR, artinya U sebagai fungsi dari radius, gitu ya. Sehingga dari persamaan tersebut kita bisa dapatkan kecepatan rata-rata itu sama dengan M integrasi dari M dot ya. Ini adalah M dot dibagi dengan rho dikali dengan cross sectional area. Ini pun dengan asumsi bahwa densitasnya itu konstan ya. Dan ini uh, mostly apply ke liquid yang densitasnya konstan atau gas pada kecepatan rendah gitu ya. Nah, ini kalau kita areanya kita breakdown lagi, kalau dia punya konstan surface area ya, maka dia hanya fungsi dari radius kan. Jadi semakin besar radiusnya, semakin besar juga cross sectional areanya. Sehingga persamaan integralnya menjadi nol sampai radiusnya dari rho kali U sebagai fungsi R kali 2 PR dr. Ya. Bagian bawahnya cross sectionalnya adalah rho dikali dengan Pi dikali R kuadrat. Ya. Sehingga kalau kita operasikan, kita peroleh kecepatan rata-rata adalah 2 per R kuadrat ya, dikali dengan integral U sebagai fungsi R dikali R dr dengan nilai batas dari 0 sampai dengan radiusnya. Nah, inilah bagaimana kita memperoleh kecepatan rata-rata dari UR. UR-nya kan profil kecepatan, velocity profile. Jadi kita bisa lihat hubungan antara V average, kecepatan rata-rata dengan profil kecepatan sebagai fungsi dari radiusnya. Nah, untuk aliran dalam pipa, ya,
Tadi Reynolds number eh, sangat penting untuk melihat apakah alirannya akan laminar atau turbulen. Di sini kalau laminar di dalam pipa Reynolds number-nya kurang dari 2300, kemudian ada transisi, kemudian kalau sudah di atas 10.000 sudah menjadi turbulen misalnya. Ini penurunan sama di sini. Nah, untuk aspek eh, termalnya, ya, ini juga akan dipengaruhi tadi dari kecepatan atau velocity profile juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini energi eh, dari fluida yang mengalir tersebut ya, itu kan mCp dikali dengan T-nya ya. Nah, kemudian m dotnya tuh kita bisa dapatkan di sini Cp T kali eh, delta dm dot ya, dm. Nah, m dotnya kita substitute dengan persamaan yang mempunyai eh, kecepatan tadi ya. Jadi M dot kan tadi sama dengan rho kali V kali D kali AC ya, kali kali areanya ya. Nah, kita substitusi di sini. Kemudian temperatur rata-rata T min-nya ya, itu sama dengan dari persamaan ini ya, berarti E dot dibagi dengan M dot Cp. Ya, ini adalah E dotnya ya, dibagi dengan M dot Cp. Kita substitusi dari persamaan sebelumnya di sini. Jadi E dotnya menjadi Cp T rho kali U kali 2 pi R dr. Sementara M dotnya kita replace lagi seperti yang kita peroleh dari sebelumnya. Rho kali P average kali PR kuadrat. Sehingga kita bisa turunkan kecepatan, temperatur rata-rata, average temperature ya, PM sama dengan 2 per kecepatan rata-rata dikali dengan jari-jari kuadrat ya, dikali dengan integrasi T kali U kali R dr. Jadi dari sini kita bisa dapatkan hubungan antara temperatur rata-rata dengan TR itu adalah profil temperatur. Ya, seperti halnya UR adalah profil kecepatan, TR adalah profil temperatur. Nah, biasanya ya, kita karena nanti akan membutuhkan properties dari fluida yang mengalir. Seperti kita lihat di sini ya, ada apa namanya densitas, kemudian ada viskositas. Nah, itu karena berbeda-beda nilainya pada temperatur yang berbeda, sehingga biasanya dalam aliran internal, ya, propertiesnya itu secara konvensi itu ditetapkan dari yang tersebut dengan bulk mean fluid temperature, yaitu rata-rata aritmetik antara temperatur masuk ya ditambah temperatur keluar. Yang walaupun memang tidak tidak sangat akurat ya, karena temperatur profilnya itu di dalam aliran itu tidak rata-rata seperti itu ya. Tapi untuk apa konvensi sepakati bahwa propertiesnya itu harus kita evaluasi atau kita gunakan pada eh, temperatur rata-rata fluida tersebut. Nah, kemudian kita ingat bahwa Reynolds number membutuhkan diameter ya. Nah, disepakati juga kalau dia eh, non sirkular bagaimana kan tidak punya diameter. Nah, kita gunakan konsep yang namanya diameter hidrolik ya. Diameter hidrolik itu apa 4 kali cross sectional area dibagi dengan weighted perimeter ya. Atau kalau dia full eh, terbasahi weighted ya, maka dia adalah perimeter itu sendiri atau kelilingnya ya. Jadi kalau misalnya contohnya kita terapkan di
konsep hidrolik diameter ini di lingkaran circular tube, maka di hidrolik diameter sama dengan 4 kali. Nah, luasnya kan ini luas cross sectionnya adalah pi d kuadrat ya, dibagi 4 ya, seperempat pi d kuadrat. Kemudian perimeternya adalah pi kali d ya. Ya, kalau kita substitusi, maka nilainya akan menjadi diameter itu sendiri. Nah, kalau untuk square duct itu, maka diameternya adalah sisinya ya. Kalau dia rektangular, diameter hidroliknya adalah 2 kali panjang kali lebar dibagi dengan panjang tambah lebar. Kemudian untuk circular pipe, atau kalau kita sudah mengganti hidrolik diameter ya, maka dia laminar kurang dari 2300, full turbulent kalau di atas 10.000. Baik, kemudian konsep lainnya yang cukup penting adalah mengenai entrance region. Jadi karena pada saat eh, fluida masuk ke dalam pipa gitu ya, kondisi alirannya itu masih berubah. Jadi eh, belum yang namanya fully developed, terbangun penuh. Jadi kalau di waktu masuk itu kita sebutnya entrance region ya. Nah, karena profil kecepatan maupun profil temperatur di area atau region entrance ini berbeda dibandingkan dengan fully developed, maka analisis perpindahan kalornya juga dibedakan ya. Karena di situ masih ada perubahan profil kecepatan dan perubahan profil temperatur di sana. Oke. Nah, yang berkait dengan perubahan profil temperatur kita sebut thermal entrance region. Kalau yang berkaitan sama eh, kecepatan disebut dengan velocity entrance region ya, atau hydrodynamic entrance regions. Karena kita fokusnya ke thermal di sini ya, ada namanya thermal entry length ya. Kemudian thermal developing flow itu adalah alirannya. Kemudian thermal fully developed region itu setelahnya. Kalau kita lihat di sini pembagiannya, itu nanti perpindahan kalornya akan berbeda ya antara entrance region sama fully developed region. Nah, tadi kalau balikannya kayak kita bandingkan antara eh, termo thermal hidrolik. Nah, ini hydrodynamic ya. Hydrodynamic entrance region juga ada. Nah, ini sangat berkaitan di sana ya. Nah, kalau sudah fully developed maka tentu saja tidak tidak ada lagi perubahan profil temperatur ya. Jadi kalau kita bandingkan tadi kemampuan atau perpindahan kalor yang terjadi, nah kita lihat di sini adalah panjang horizontalnya adalah jarak dari leading edge ya, dalam hal ini masuknya di dalam pipa. Yang kemudian yang vertikalnya adalah em, convection heat transfer coefficient. Ya. Kita lihat di sini yang grafik atas ini H-nya lebih tinggi ya, H-nya lebih tinggi ya. Kemudian pada saat dia masuk entrance region seperti ini, kemudian ada fully developed. Fully developed dia hanya untuk kondisi laminar tuh konstan ya. Ini dibandingkan dengan juga ada friction faktornya F ya. Jadi ada pola yang berkaitan antara hidrodinamik sama uh, thermal hidrolik aliran seperti itu ya. Jadi pada fully developed regions ya, local convection coefficient relatif konstan kita lihat di sini ya.
Kemudian untuk friksinya juga untuk kondisi fully developed ya. Nah, entry length ini dari eksperimen ya, itu bisa diestimasi dari nilai Reynolds number sama diameternya. Jadi untuk entry length H-nya itu adalah hydrodynamic ya, artinya entrance length di mana profil kecepatannya masih berubah ya. Itu 0,05 Reynolds number kali diameter. Kemudian entry length buat LT, LT itu adalah eh, termohidraulik ya. Eh, jadi region di mana masih terjadi perubahan profil temperatur ya. Itu formulanya diestimasi dengan 0,05 kali Reynolds number kali Prandtl number kali diameternya ya. Atau kalau kita hubungkan keduanya di ada Prandtl number di situ ya. Kemudian beberapa eksperimen juga memberikan nilai yang ini persamaan empiris juga ya. 1,359 ini untuk yang turbulen karena memang tadi perolehannya melalui eksperimen yang disebut empirical correlation. Untuk kondisi aliran turbulen, entry length-nya untuk hydrodynamic itu adalah 1,359 kali D kali Reynolds number pangkat seperempat. Ya. Dan ini sama dengan entry length buat thermalnya. Ya. Itu kira-kira 10 diameter. Jadi kalau pipa yang digunakan diameter besar, maka entrance length-nya juga jadi panjang gitu ya. Seperti itu. Baik.